Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 17 yang saya beri judul Orang Banyak yang Tidak Terhitung Banyaknya. Saya bacakan ayatnya bagi kita semua, Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Saudara-saudara, Yohanes sekarang dari tulisan ini berbalik untuk melihat apa yang baru dia dengar. Ya, dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 dikatakan bukan 140.000, tapi banyak orang percaya yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, kalau di dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 adalah 144.000, tetapi di sini dikatakan banyak orang percaya yang tidak terhitung jumlahnya, menunjukkan bahwa 144.000 itu melambangkan seluruh umat Allah. Orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya itu berada di hadapan takhta Allah, dan Anak Domba mengenakan jubah putih dan membawa daun-daun palem. Dengan kata lain, mereka berada di surga bersama Allah, menunjukkan bahwa orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah itu diganjarkan dengan kehidupan kekal. Orang-orang percaya tersebut memberikan pujian kepada Allah dan Anak Domba karena keselamatan mereka, dan kumpulan malaikat juga memberi pujian dan kehormatan kepada Allah karena kebaikan dan kemuliaannya. Cerita kemudian mundur untuk mengklarifikasi bagi para pembaca apa yang sebenarnya terjadi. Seorang malaikat menanyakan Yohanes identitas dari orang yang berjubah putih yang tadi kita baca, saudara, dan dari mana mereka berasal. Di dalam ayat 13 tadi ya, Yohanes mengakui bahwa dia tidak tahu dan bahwa malaikat itu harus memberitahu dia. Ya, di dalam ayat 14 penjelasan Yohanes. Dan malaikat itu menyatakan kepada Yohanes bahwa mereka telah keluar dari kesusahan yang besar. Jadi masa aniaya yang besar atau Great Tribulation, saudara ya, atau Great Tribulasi gitu saja ya. Dan jubah mereka telah dipulihkan oleh darah Anak Domba. Jadi alasan mengapa mereka berada di hadapan takhta Allah
adalah alasan mereka berada di dalam bait surgawi. Bahwa mereka telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Karena kehidupan mereka di dunia telah selesai. Di dalam ayat 15 sampai dengan 17, Yohanes meninjau ciptaan baru yang diuraikan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1, Wahyu pasal 22 ayat 5. Jadi dikatakan tidak ada lagi rasa lapar, haus, atau sakit untuk orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya ini. Nah, yakni orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah. Anak domba adalah gembala mereka dan telah membimbing mereka ke mata air kehidupan dan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di dalam pasal 7 ini memberitahukan kita siapa yang akan selamat dari murka Allah dan anak domba. Orang-orang yang dimeterai oleh Allah, orang-orang yang jubah mereka telah dibuat putih oleh darah anak domba Allah, dan mereka akan menikmati hadirat Allah dalam ciptaan baru selamanya. Nah, saudara-saudara, kita mulai di dalam ayat 9. Dikatakan demikian, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru. Nah, saudara-saudara, orang banyak yang disebutkan dalam ayat ini jelas berbeda, saudara, dari 144.000 yang disebutkan dalam ayat 4. Sebagai kelompok pertama yang berasal dari suku Israel, ya, saudara, yang berbeda. Nah, kelompok ini berasal dari setiap suku di bumi. Tampaknya kedua kelompok ini mewakili kelompok orang yang sama dalam dua arti yang berbeda. Jika ayat 1 sampai dengan 8 dari pasal 7 ini, saudara, ya, mengacu pada orang-orang Yahudi yang percaya, dan di ayat 9 mengacu pada umat Allah dari semua kelompok. Ya, saudara, namun kenyataan bahwa mereka dikatakan telah keluar dari kesusahan yang besar di dalam ayat 14. Terus dikatakan mereka berdiri di hadapan takhta Allah, ya, di dalam ayat 9. Dan seterusnya dikatakan mereka memakai jubah putih, ya, ayat 11, yang dapat mengidentifikasikan mereka sebagai jubah martir, saudara. Inilah tulisan tentang penglihatan Yohanes tentang masa yang akan datang, di mana terlihat, saudara, para martir yang jumlahnya tidak terhitung dengan berpakaian putih. Yohanes menulis orang-orang yang setia kepada Allah akan datang dari berbagai ras, suku, kaum, bangsa, dan bangsa. Itu ayatnya Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 11 ayat 9, Wahyu 13 ayat 7, dan seterusnya. Inilah janji yang tergenapi bahwa akan datang orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa menjadi satu kawanan domba yang disebut milik Kristus, saudara. Mereka orang-orang yang setia, ada di hadapan Allah dan di hadapan anak domba dengan memakai jubah putih, tanda kemenangan atas dosa dan dunia. Ya, contohnya, saudara, kalau saudara tahu bahwa ada namanya kitab Makabe, dikatakan ada dari keluarga Makabe ini membuat sebuah pasukan. Ketika mereka berperang dengan orang Roma, mereka menang. Dikatakan mereka memasuki Yerusalem, dan ketika itu mereka telah memenangi peperangan dengan tentara Roma, dan dikatakan mereka memakai pakaian dan jubah putih. Mereka telah mengalahkan Antiochus Epiphanes yang telah menajiskan bait Allah dengan tentaranya, ya, saat itu. Dan itu sesuatu hal yang mengejutkan karena mereka adalah imam-imam dan mereka bisa mengalahkan tentara Roma yang menindas mereka, saudara. Dan dikatakan mereka membersihkan bait Allah dari segala kenajisan yang dibuat oleh Antiochus Epiphanes, saudara. Karena pada zaman itu Antiochus Epiphanes benar-benar mempermalukan umat Allah, ya bisa dijadikan mempermalukan Allah karena di dalam bait Allah dia menjadikan
Mesbah korban bakarannya babi yang disembelih, saudara. Jadi darah babi itu kan najis, saudara. Sehingga darah babi yang disembelih dan dicurahkan. Padahal yang selama ini dicurahkan adalah darah binatang yang ditetapkan. Lembu, sapi, kambing, domba, saudara. Tidak boleh sembarangan. Itu pun juga harus tidak boleh bercacat celah, saudara. Yang ditetapkan oleh para imam. Sehingga baru boleh dikorbankan. Ini sama Antiochus Epiphanes dibikin malu sehingga para imam marah. Saking marahnya mereka yang tadinya hanya seorang imam berani melawan dan menjadi laskar kerajaan Allah, ya, laskar Israel yang perkasa, sehingga Makabe dengan keluarga besarnya dan pengikutnya mengalahkan mereka. Seterusnya dikatakan Allah adalah penyelamat dan pembebas agung umatnya. Pembebasan yang dilakukan mendatangkan kemenangan dari kesulitan yang dihadapi. Isi harapan Kristen, saudara, bukannya mencari hidup tanpa susah. Prinsip kekristenan bukan hidup tanpa derita dan kesusahan, tetapi dapat bertahan menjalani setiap penderitaan dan kesusahan, tetap tegar sampai mencapai kemuliaan. Semua pujian bagi Allah dan anak domba karena keselamatan yang mereka terima. Ya saudara, di dalam kitab suci mengajarkan berulang kali bahwa keselamatan adalah karya Allah. Bahwa dialah satu-satunya yang melepaskan umatnya dari cengkeraman dosa, saudara. Ya, ayatnya, saudara, banyak sekali ayat-ayat pendukungnya. Mazmur 3 ayat 8, 37 ayat 39, Yesaya 43 ayat 11, dan seterusnya, saudara ya. Selain itu kita melihat sekali lagi anak domba dan Allah berbagi status yang sama. Karena keselamatan dianggap berasal dari Allah dan anak domba. Di dalam ayat 11-12 demikian firman Tuhan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam ayat 11-12 ini, gambaran ini merupakan rangkaian lingkaran konsentrik besar gitu ya saudara ya. Dari penghuni sorga, pada lingkaran luar berdiri para malaikat saudara. Ya, lebih dekat lagi dengan takhta berdiri 24 tua-tua. Dan lebih dekat lagi adalah 4 makhluk itu. Lalu di depan takhta itu berkumpul para martir berjubah putih. Yang dibacakan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 ini saudara ya. Kebesaran dari Allah yang Allah telah lakukan itu membuat para malaikat takjub. Mereka tersungkur untuk menyembah Allah. Dan dikatakan penyembahan mereka diungkapkan dengan mengatakan amin. Untuk keselamatan dari orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya itu. Ya, malaikat terkagum sekali melihat orang banyak yang diselamatkan oleh Allah. Sehingga mereka menyembah Allah karena kebaikannya. Berkat, kemuliaan, hikmat, ucapan syukur, kehormatan, dan kuasa itu dinaikkan kembali karena itu berasal dari Allah selamanya dan diselingi dengan sebuah kata amin, satu kata yang menyatakan ya pasti saudara. Tentu saja Allah sudah diberkati, mulia, berhikmat, berkuasa, dan layak menerima semua ucapan syukur dan kehormatan. Dengan demikian malaikat-malaikat tidak memberi kepada Allah apapun secara hakiki saudara. Allah secara hakiki malaikat tidak memberikan apa-apa saudara, karena Allah telah memiliki itu semua ya, kehormatan, berkat, kemuliaan, hikmat dan sebagainya yang diperkatakan malaikat itu. Namun mereka menganggap semua kualitas itu berasal dari Allah dan mengakui semuanya itu benar-benar milik Tuhan, milik Allah ya saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-13 dan 14 dijelaskan demikian. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?
Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepada kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah saudara, kelompok besar yang berdiri di hadapan takhta Allah ini adalah mereka yang diselamatkan daripada masa aniaya besar. Pada akhir minggu ke-70 nubuat Daniel atau pada masa 3,5 tahun terakhir. Tetapi saudara, di tengah kemurkaan Allah yang besar, Allah masih ingat kepada manusia dan berusaha untuk menyelamatkan mereka. Allah berkehendak agar semua orang diselamatkan. Itulah prinsipnya. Karena apa yang diciptakannya, Allah rindu semua kembali kepada kekekalannya. Saudara, kenapa Allah membiarkan manusia memasuki sengsara yang besar? Maksudnya beberapa kan ada yang pengangkatan yang diangkat ya, yang awal tidak mengalami masuk masa aniaya dan ada yang tidak. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa Allah membiarkan mereka memasuki masa sengsara yang besar? Dikatakan begini, karena untuk menghajar mereka. Kenapa? Karena sebelumnya kan sudah dapat kemurahan. Hamba-hamba Tuhan yang kudus memberitakan kabar baik untuk mereka hidup kembali menurut kehendak Allah. Saudara, jangan dikira kita sudah menjadi orang percaya terus kita hidup seenaknya aja dan kita tidak menghormati anugerah keselamatan. Kita juga harus berbuat sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Setidak-tidaknya saudara memberitakan nama Yesus. Itu sudah menunjukkan bahwa saudara mengasihi Dia. Karena itu bagian dari amanat agung. Perintah Tuhan kepada kita semua orang percaya. Memberitakan Injil, keselamatan, nama Yesus Kristus yang menyelamatkan, memulihkan manusia. Setidak-tidaknya itu sudah menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Tetapi ini manusia-manusia ini mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka cukup menikmati hidup saja. Mereka tidak berbagi keselamatan mereka kepada orang lain. Jadi ini pun menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Yuk, di rumah saudara masih ada orang-orang yang katanya Kristen, tetapi kehidupan Kristen hampir tidak ada. Katanya mereka percaya Yesus, tapi mereka baca firman aja tidak. Doa di rumah juga tidak, beribadah dalam kebersamaan juga tidak. Bagaimana bisa menunjukkan mereka itu percaya Yesus secara sungguh? Dan ini dikatakan orang-orang yang seperti inilah yang akan tertinggal dan memasuki sengsara yang besar itu, saudara. Tetapi Allah tidak begitu jahat, artinya dengan itu mereka sudah langsung selesai Tuhan tinggalkan. Tidak, Allah tetap memberikan kesempatan. Karena ada firman mengatakan, kalau Allah tidak mempersingkat waktunya, habis mereka semua, saudara. Tidak akan mungkin ada yang selamat. Karena iblis begitu, antikristus dan naga tua itu begitu dahsyat, saudara. Mau menghancurkan manusia yang tertinggal itu, saudara. Tetapi Tuhan tetap penuh dengan kasih. Makanya Tuhan katakan Allah mempersingkat waktunya. Sehingga akhirnya mereka juga dapat lolos dari masa sengsara yang besar itu. Karena untuk menghajar mereka supaya mereka masuk di dalam kekudusannya. Sehingga karena itu, saudara, yang pertama, gereja Tuhan mengalami pengangkatan untuk sekarang mengalami aniaya dan hajaran-hajaran supaya saatnya tiba kita sudah berada dalam kesucian. Ya saudara, ini artinya sekarang ini saudara. Saudara mendengarkan firman Allah, pengingatan dari saya. Yuk, jangan tunggu sampai nanti Tuhan Yesus mau datang, saudara mau bertobat. Barangkali saudara mau bertobat, tapi kalau saudara seperti zaman Nuh, sudah mau datang air bah, mereka nggak tahu. Padahal Nuh sudah memberitakan itu. Mereka nggak ada alasan lagi tidak tahu. Karena sudah diberitahukan 350 tahun. Nuh memberitakan bahwa akan ada banjir besar di dunia ini. Dan dia ngomongin kepada semua orang 350 tahun. Satu masa anugerah yang panjang sekali. Tapi toh yang selamat, kata firman Allah, hanya 8 orang. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak-anaknya, 3 anak mantunya masuk dalam bahtera. Jadi saudara, 350 tahun tidak ada yang mau mendengar dia. Bahkan dia dianggap gila.
Saudara, kita juga anak-anak Tuhan ini seperti ini. Saya memberitakan kabar baik untuk orang yang tidak mengenal anugerah ini, saudara, dianggap sia-sia. Tetapi kami tetap harus memberitakan. Karena kami adalah anak-anak Allah yang dipersiapkan untuk kami menerima anugerahnya. Dan Tuhan karena anugerahnya, kebaikannya memberikan keselamatan kepada kami, maka kami juga harus memberitakan ini kepada orang-orang yang harus juga, yang belum mengenal Tuhan, harus mengenal Tuhan, diselamatkan. Dan saudara yang sudah mengenal Kristus, apalagi sudah percaya, mengaku sebagai orang percaya, orang Kristen, tapi saudara sudah mulai menjauh kepada Tuhan, melalui pengajaran ini saudara, kitab Wahyu ini, mengembalikan saudara kembali kepada Yesus. Yuk, mari kembali kepada Tuhan. Untuk saudara yang sudah mengenal Tuhan, dipulihkan kembali. Kalau engkau mendengarkan berita ini, katakan, Tuhan ampuni saya mau kembali kepadamu Tuhan. Aku mau kembali beribadah kepadamu Tuhan. Aku mau kembali memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap malam atau pagi saudara naikkan syukurmu. 5 menit sampai 10 menit saja saudara nyanyi, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Setelah itu saudara baca Alkitab, 1 pasal 2 pasal saya sudah luar biasa saudara. Ya saudara, apalagi saudara bisa lebih banyak lagi waktu untuk membaca Alkitab, lebih banyak lagi pasal, itu lebih dahsyat lagi. Paling tidak 1-2 pasal sehari untuk firman itu membimbing saudara dalam keseharian hidupmu. Karena firman adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Itulah perkataan Tuhan. Waktu kamu baca firman Tuhan, kamu akan dituntun, dipimpin, dan dibimbing oleh Allah. Betapa baiknya Dia saudara. Yuk mari kembali. Saudara yang sudah lama tidak beribadah, yang sudah lama tidak memuji menyembah Dia, yang sudah lama tidak membaca firman-Nya, yuk baca, karena firman-Nya penuh dengan janji-janji yang indah. Seterusnya dikatakan, mereka yang tertinggal saatnya pada masa sengsara besar, mereka mengalami aniaya dan hajaran-hajaran. Hajaran-hajaran, bukan ajaran ya, hajaran-hajaran. Jadi saudara, kalau saudara tidak mendengar ini dan tidak mau menjalankannya, ya saudara tinggal tunggu waktunya nanti. Ya, karena firman Allah mengajarkan ini di kitab Wahyu ini. Supaya kenapa mereka masuk masa aniaya besar dan mereka dikatakan mengalami aniaya dan hajaran-hajaran supaya mereka pun diselamatkan. Jadi hukuman Allah terhadap manusia pun di dalamnya ada anugerah. Waktu saudara, oh Tuhan ampuni saya, ketika mengalami aniaya yang besar, Tuhan katakan saudara pun akan diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan itu. Panjang sabarnya saudara. Sampai masa-masa terakhir untuk Dia memutuskan dunia untuk dihancurkan pun, Dia tetap bersedia untuk menerima saudara. Jangan tunggu saudara. Sekarang saatnya saudara mendengarkan firman Allah ini. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Jadi saudara, mereka benar-benar termasuk orang yang diselamatkan. Orang-orang yang bandel-bandel ini akhirnya masuk masa aniaya besar. Setelah itu juga ketika mereka berani mempertahankan iman mereka karena ada aniaya antikristus, dikatakan mereka akan dianiaya dengan cara-cara yang saudara sulit untuk dijelaskan saudara. Dan itu sangat dikatakan mampu membuat orang itu menjauh saudara daripada Tuhan. Meskipun mereka melalui sengsara besar, mereka tetap diselamatkan kata Tuhan. Dan dikatakan Tuhan memberikan mereka jubah putih saudara. Wah. Jubah putih itu didapatkan karena darah anak domba. Karena kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan katakan, nah, darah Yesus menyucikan kita, menutupi kita, ya menjadi tubuh di dalam tubuh kita, menutupi tubuh kita untuk kita bisa menikmati surga yang kekal. Jelas mereka diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Dan yang mau hidup dalam terang, sehingga darah Yesus mencuci segala dosa-dosa mereka. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Jubah-jubah orang-orang yang ditebus itu adalah putih, bukan karena kebenaran bawaan mereka, tapi karena penebusan, ya, pembersihan dari darah anak domba yang menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa mereka. Seringkali dalam Wahyu saudara, jubah dan pakaian itu menandakan kebenaran orang-orang kudus. Kehidupan kudus yang mereka hidupi. Yohanes memberitakan kita di sini alasan utama mengapa orang-orang percaya saudara mempunyai jubah-jubah putih dan menjelaskan mengapa mereka telah menanggung kesusahan besar. Yang pertama saudara, ketika mereka membawa pelepah
kurma di tangan, ya saudara, ketika mereka telah diberikan keselamatan, janji Allah, jubah yang putih. Jadi kata mereka juga membawa pelepah, ya, atau daun palem, saudara. Dikatakan itu lambang kemenangan. Jadi menang terhadap antikristus dari segala tipu dayanya, terhadap patungnya, ya. Mereka tidak mau menyembah meskipun ada ancaman. Dan terhadap bilangan namanya yang dijelaskan angka 666. Mereka tidak mau memakainya meskipun ruang gerak mereka dalam berjual beli, saudara, terbatasi. Ya, nanti saatnya, saudara, dengan itu, saudara, kita sudah tidak bisa lagi jual beli seenaknya, saudara. Karena kita sudah tercover oleh mereka. Ya, begitu kita masuk di daftar mereka, susah kita akan keluarnya lagi. Ya, karena kita sudah sudah terdata seluruh pribadi kita, ya, dengan angka 66 yang terus nanti akan dijelaskan, saudara, ya. Karena mereka memperhambakan diri mereka, menyerahkan diri kepada Allah untuk melayaninya, sehingga mereka dilayakkan Allah untuk melayaninya di hadapan tahtanya siang dan malam, saudara. Di dalam ayat 15 dari Wahyu 7 ayat 15 sini dikatakan, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Saudara, ada kenyataan atau fakta yang penting yang kita lihat dari ayat 15 ini, di mana menurut perjanjian lama melayani Allah siang dan malam merupakan tugas orang Lewi dan para imam, ya. Saudara, 1 Tawarik 9 ayat 33 menjelaskan itu. Di sini ada sesuatu yang luar biasa. Orang banyak itu berasal dari berbagai bangsa, ras, suku, dan bahasa, di mana orang biasa tidak sembarang bisa masuk ke bait Allah karena sudah ditetapkan. Mereka hanya bisa hadir di pelataran, sedangkan ruang kudus dan ruang maha kudus hanya dapat didatangi oleh imam-imam Lewi yang ditetapkan. Itu juga tidak sembarang imam-imam masuk. Mereka diatur, saudara, untuk masuk ke ruang kudusnya, saudara. Dan dikatakan juga ruang maha kudusnya hanya dapat dimasuki oleh imam besar yang keturunan Harun. Jadi tidak semudah itu. Tetapi di bait suci sorgawi, di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9-17 ini dijelaskan, di hadapan takhta Allah langsung bertemu muka dengan muka, saudara. Nah, dikatakan langsung ketemu dengan Allah karena terbuka bagi semua orang dari berbagai ras, kaum, bahasa, dan bangsa, saudara, yang diselamatkan karena mereka percaya kepada Kristus Yesus. Jadi, saudara, Yesus Kristus adalah jalan masuk ke hadapan Allah, terbuka bagi kita semua yang percaya kepadanya. Ayat 16 dan 17 dikatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala mata air mata dari mata mereka. Saudara, ayat ini sungguh banyak memberkati untuk keluarga-keluarga yang sanak saudaranya dipanggil Tuhan. Saya sebagai hamba Allah sering melayani orang-orang yang mengalami duka cita karena ada yang sakit, ada yang meninggal, dan ada masalah-masalah yang lain. Dengan ayat ini, saudara, kita memberikan mereka kesukacitaan. Kita menghibur mereka dengan ayat-ayat yang seperti ini, ya, saudara. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ketika keluarga mendengarkan bahwa kerabat mereka atau orang tua mereka, saudara mereka, kita doakan mereka tidak akan menderita lapar lagi dan dahaga lagi. Itu sebuah kalimat yang indah. Padahal itu firman Allah, saudara. Kalimat perkataan kita positif saja sudah membuat orang bersuka cita. Apalagi perkataan firman yang kita taburkan. Itu luar biasa. Karena firman berkata, setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi Allah sendiri akan bekerja atas perkataan firman yang kita perkatakan. Jadi firman yang kita perkatakan ini, yang hari ini saya bacakan bagi saudara, yang saya perkatakan ini,
saya jamin karena perkataan Yeremia ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara yang mendengar, pasti saudara akan dijamah oleh Tuhan. Nah, ini janji ayat ini adalah janji rohani saudara, tentang pemuasan sempurna atas kelaparan dan kehausan jiwa manusia. Ya. Di dalamnya Yesus berkata begini, Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yohanes 6 ayat 35 berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, ini adalah perkataan Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 14, Yesus berkata begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalamnya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 7 ayat 37, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan saudara, ini harus dimengerti bahwa ayat ini untuk pengikut Kristus yang banyak saudara, bekas dari budak dan orang biasa pada zaman itu ya saudara. Yohanes menulis kitab Wahyu ini kan tahun 100-an kurang saudara, tahun 90-an lebih saudara ya. Sehingga itu banyak lagi pengikut Kristus banyak yang dari budak-budak atau orang-orang yang rendah saudara. Sehingga perkataan ini, firman Tuhan ini sungguh sangat menenangkan, menghibur mereka. Sehingga yang namanya kelaparan karena tidak ada makanan untuk orang-orang ya petobat-petobat zaman murid-murid Yesus ini, itu orang-orang susah saudara. Sehingga mereka ya tidak ada makanan, mereka alami kehausan, mereka alami teriknya matahari, mereka bekerja sebagai budak dengan keras juga mereka alami, sehingga mereka tahu penderitaan. Sehingga perkataan penghiburan ini sungguh membuat mereka bersuka cita saudara. Sehingga mereka sungguh-sungguh mencintai dan menanti-nantikan Kristus dalam kehidupan mereka dengan sukacita. Dalam penderitaan mereka, kelaparan mereka, kesusahan mereka, penderitaan mereka. Ya, sehingga janji Kristus ini terbentuk seperti pola kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka. Bahwa di dalam Kristus mereka tidak akan kekurangan, kelaparan, kehausan, dan kesusahan di dalam dunia ini. Jadi sehingga mereka walaupun mereka jadi budak, mereka menderita kelaparan, kehausan dan sebagainya. Ketika mereka ketemu Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penderitaan jasmani bagi mereka sesuatu hal yang tidak membuat mereka lemah atau mereka membuat putus iman mereka. Mereka bersuka cita dalam kelemahan mereka, penderitaan mereka. Apalagi ketika mereka percaya Yesus, karena kepercayaan mereka akhirnya mereka harus menderita. Sehingga mereka kekurangan makan, kelaparan dan kehausan atau kesakitan, mereka malah bersuka cita saudara. Nah ini maksud ayat ini terjadi itu adalah bagian dari kekuatan bagi penderitaan orang-orang percaya pada zaman itu saudara. Karena kepercayaannya mereka teraniaya. Terus gambaran tentang penggembalaan saudara, ini juga sangat tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga mereka sungguh senang sekali mendengar kata Yesus adalah gembala yang baik. Ya, kalau kita baca Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini ayat yang menghibur bagi kita yang mengalami permasalahan dalam kehidupan, saudara. Apalagi yang namanya kekurangan yang kita alami, saudara. Kita akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun kita dalam kekurangan pun, baik keuangan, kekurangan yang apa saja yang saudara alami, saudara akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman ini menjadi hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersuka cita di dalam kekurangan kita. Sehingga kita semakin rajin, semakin giat dalam kekurangan kita, saudara. Yesaya 40 ayat 11 berkata, seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anaknya domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 34, gelar terbesar yang dapat diberikan nabi kepada Raja Mesianis adalah sebagai gembala umatnya. Dan Yesus pun memakai gelar ini untuk dirinya. Yohanes 11 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 25.
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Terus di dalam Ibrani 13 ayat 20 juga berkata, maka Allah damai sejahtera yang oleh darahnya, darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang-orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Di sini kita mendapatkan dua fungsi agung gembala ilahi itu. Dikatakan dia, Yesus itu membawa dombanya ke sumber air kehidupan. Mazmur 23 ayat 2, ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 36 ayat 9, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Di dalam Yesaya 49 ayat 10, mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Yang saudara harus mengerti, tanpa air domba pasti binasa. Begitulah tanpa Kristus, saudara, pasti saudara kita juga binasa, karena dia adalah sang gembala agung kita. Terakhir, ia menghapus air mata seperti ia memelihara tubuh kita. Ia juga menghibur hati kita, bukan hanya jasmani kita saja, jiwa kita saja, tapi hati kita pun dihiburnya. Dengan penghiburannya, saudara dan saya dikuatkan, berselancar dalam kebenaran. Amin.